Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin alim wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman dan kawan-kawanku kelas 5 MI Mumtazah, pada pertemuan kali hari ini adalah Mister membuat satu video di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam term 1 ini ya. Semoga bisa diperhatikan, bisa dipahami, dan kita bisa meneladani dan memetik hasil daripada pembelajaran SKI pada term 1 ini di semester 1. Nabi Muhammad SAW menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Ini bagaimana Nabi Muhammad ketika bertemu, ketika berinteraksi, ketika Nabi Muhammad melakukan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dengan orang-orang yang non-muslim. Apa saja kesepakatan-kesepakatan itu yang perlu kita teladani dan perlu kita indahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Nabi Muhammad membangun masyarakat Islam dulu ya. Satu, sebelum dengan non-muslim, Nabi Muhammad dengan sesama muslim dulu. Apa itu pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Membangun masjid, mempersaudarakan golongan Ansor. Siapakah Ansor itu? Ansor adalah muslim Madinah, yaitu masyarakat asli yang berada di Yasrib atau yang diubah Rasulullah menjadi Madinah. Itu namanya kaum Ansor. Dan kaum Muhajirin. Siapakah Muhajirin itu? Muslim yang asal dari Mekah yang melakukan hijrah ke Madinah ya. Mengadakan perjanjian dengan non-muslim atau disebut namanya Piagam Madinah. Apa saja sih isi dari Piagam Madinah itu? Yang sangat penting sekali, yang harusnya kita ketahui. Sebenarnya banyak sekali, ini semacam kayak undang-undang 1945 ya. Tapi ini di buku ini disingkat dan diambil inti-intinya, dan memang yang tepat sebenarnya dari buku ini. Mister kali adalah satu, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan satu bangsa. Jadi baik suku Arab yang berasal dari Mekah atau yang berasal dari lain, itu dianggap satu bangsa kalau dia melakukan perjanjian ini. Ya, satu bangsa, bangsa satu, dianggapnya seperti itu. Ya, namanya tadi penduduk Madinah. Ya. Kedua, bila salah satu diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Kalau orang Ansor diserang, Muhajirin harus membantu, dan suku-suku Khazraj, suku itu harus membantu juga. Itu yang suku-suku yang berada di Madinah harus membantu semuanya. Bahkan bukan hanya Muslim saja. Tadi ya di situ ada masyarakat Yahudi yang menyepakati perjanjian atau menandatanganinya, maka dia harus membantu orang kelompok yang diserang tadi dari musuh. Masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Ya, dulu musuh utamanya adalah orang kayak kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dimusuhi, dikucilkan, bahkan diancam untuk dibunuh, dan para pengikutnya sebagian sudah ada yang dibunuh, disiksa. Maka ketika itu kaum kafir Quraisy masih dendam ketika Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke Madinah. Jadi seluruh penduduk Madinah yang menandatangani Piagam Madinah ini tidak boleh ya mereka itu melakukan perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Ya, orang Islam ya dia beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Orang Yahudi juga beribadah dengan ajaran-ajaran agama Yahudi. Begitu juga suku-suku pedalaman yang ada di Madinah lainnya dibebaskan dalam melakukan ajaran agamanya masing-masing ya. Terus nomor 5, kewajiban penduduk Madinah, baik muslimin, non-muslimin, ataupun bangsa Yahudi, saling membantu secara moral dan material. Mereka harus saling membantu. Mereka harus saling menguatkan sesama satu bangsa ini, satu kependudukan di Madinah ini. Bila ada kekurangan, tadi contohnya kelompok Ansor dan Muhajirin ketika sudah dipersaudarakan, maka kaum Muhajirin tentu
dia ketika hijrah bekalnya tidak sebanyak atau yang hartanya yang dimiliki oleh kelompok Ansor, maka kelompok Ansor memberikan modal banyak sekali itu, memberikan, baik ada yang tanahnya untuk ditanami, untuk digarap, ladangnya, berbagai macam tanaman, atau tadi dia ketika ada pasar dikasih modal untuk berdagang dan sebagainya, itu yang sesama muslim tuh. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Ini yang kelihatan indah sekali. Rasulullah sebagai penentu, sebagai hakim, ketika ada konflik, ketika ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh masing-masing kelompok atau antar kelompok, itu mereka menyelesaikan semua kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Itu kalau yang melaksanakan atau menandatangani perjanjian Madinah atau piagam Madinah ini. Lalu terjadi ada namanya selanjutnya ada peperangan antar kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Apa saja kaum muslimin ini, berapa kali dia bertempur dengan atau melakukan membela agamanya ini ketika diserang oleh kaum Quraisy. Satu, perang Badar. Perang Badar terjadi di daerah Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pasukan Islam berjumlah 313, ya, 82 dari Muhajirin, 231 dari Ansor. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy berjumlah 950 orang, atau ada yang meriwayatkan 1000 orang, ya, yang di kaum kafir Quraisy itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya, itu pemimpin perang Badar, ya. Dimenangkan oleh muslimin. Pembawa benderanya siapa aja? Mu'az bin Umair, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Mu'az. Itu yang pembawa panji-panji bendera pada saat perang Badar. Dan alhamdulillah dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang melawan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 950 orang, atau dalam riwayat lain adalah 1000 pasukan yang dipimpin Abu Sufyan. Doa Rasulullah di waktu perang Badar ini, ya, ini istighosahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika perang Badar ini Rasulullah memohon pada Allah, minta perlindungan, karena Rasulullah dijanjikan menang dalam membawa kebenaran ini, membawa ajaran Islam ini untuk menyelamatkan manusia, ya. Ya Allah, jika engkau binasakan pasukan Islam ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di permukaan bumi ini. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu. Ini yang Allah akhirnya memenuhi janji dan mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Sehingga perang Badar ini dimenangkan oleh Rasulullah dan umat muslim lainnya. Perang Uhud selanjutnya. Perang Uhud ini merupakan upaya balas dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahannya di perang Badar. Lanjut lagi nih perang Uhud. Ya, karena apa? Kaum kafir Quraisy ini masih dendam kepada kok bisa dikalahkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad dan kelompok muslimin, padahal jumlah kita lebih banyak. Maka kaum kafir Quraisy berjumlah 3000 dipimpin Abu Sufyan lagi. Kaum muslimin 1000 pasukan. Kalau dia 3000 di perang Uhud, kalau kita 1000 pasukan dipimpin Rasulullah. Namun pada perang Uhud ini kekalahan terjadi, ya. Disebabkan apa? Pasukan pemanah tidak mematuhi perintah Rasulullah. Jadi ada strategi di mana pasukan Rasulullah itu kaum muslimin dibagi, ada yang bagian pemanah itu di atas, jangan tinggalkan sebelum perang ini usai dan kita jelas-jelas menang, ya. Di mana pasukan pemanah tidak mematuhi perintah Rasulullah untuk tetap menempati posnya di atas bukit, ya, ini pentingnya atau hikmahnya taat pada pemimpin. Maka jangan sampai ketika kita ini dipimpin oleh seseorang, maka kita tidak mematuhi perintahnya atau aturan-aturannya, termasuk juga pemerintah dan sebagainya. Kaum muslimin tergoda harta rampasan perang. Wah, ketika beberapa pasukan pertama kaum kafir Quraisy mampu dilumpuhkan sehingga barang-barangnya itu diperebutkan, namanya ghanimah zaman dulu, daripada nanti diambil orang kafir Quraisy lagi, maka diamankan itu oleh pasukan darat yang perang. Ya, ternyata kelompok yang manah tadi ikut turun untuk berebut juga harta rampasan itu. Nah, ini jangan sampai kita, hikmahnya ketika kita ini berjuang atau melaksanakan
untuk menggapai cita-cita, belajar dengan serius, kita itu tergiur ya dengan harta, dengan tamak kepada harta dan sebagainya. Ada penyebab isu yang mengatakan bahwa Rasulullah itu meninggal, penyebabnya yang lain itu. Ada desas-desus, hoaks, atau ada kebohongan-kebohongan. Ini diisukan Rasulullah pemimpin perang meninggal. Wah, akhirnya kan kocar-kacir pasukan kaum muslimin pada perang Uhud tersebut. Ini hikmahnya apa? Rasulullah berada di medan pertempuran di garda terdepan, menemani umat Islam, umat Muslim dalam menghadapi berbagai macam bahaya. Bahkan Rasulullah siap mengorbankan. Jadi pemimpin itu siap berkorban ya, kokoh mempertahankan kebenaran walaupun luka dan menderita. Itu dilakukan oleh Rasulullah, hikmahnya ya. Perang Khandaq, selanjutnya ada perang Khandaq. Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah karena dikelilingi parit. Ini disebut namanya Khandaq itu. Di sekeliling Madinah digali parit atas usulan sahabat. Yang mengusulkan itu adalah sahabat Salman Al-Farisi. Pasukan muslim berjumlah 3.000, sedangkan kaum kafir Quraisy dipimpin Abu Sufyan bin Harb 10.000. Wah, semakin banyak lagi. Madinah dikepung 15 hari dengan serangan anak panah. Disebut juga perang Ahzab karena persekutuan suku-suku Arab itu semua bergabung dengan kaum kafir Quraisy untuk mengepung Madinah. Selama 15 hari diembargo, masyarakat Madinah tidak boleh keluar, mau diserang, mau dihancurkan. Ya Allah, ini sangat menderita sekali. Tapi strateginya adalah tadi membuat parit atau di keliling kota Madinah, digali semuanya, dibikin lubang sehingga orang yang ngepung itu tidak bisa masuk. Nah, itu menghadapi muslimin di Madinah ya. Kemenangan Khandaq atau parit atau perang Ahzab ini oleh muslimin apa saja? Terlalu lama mengepung kota Madinah. Ini secara ikhtiarnya, syariatnya, dia kalah karena terlalu lama mengepung kota Madinah, karena nggak bisa memasuki, ada parit tadi. Datang angin ribut yang menerbangkan debu, kerikil-kerikil dan pasir ke arah mereka sehingga kemah-kemah porak-poranda. Wah, kemah-kemah yang mengepung kota Madinah untuk diserang, untuk diembargo tadi, ada cuaca yang ekstrim menyerang tenda-tenda mereka. Perbekalan mereka semakin menipis. Wah, semakin lama semakin menipis. Semangat tempur menurun. Kelompok kaum kafir Quraisy itu yang mengepung kaum suku-suku yang bergabung, yang bersekongkol tadi untuk menghancurkan Madinah, semakin semangatnya menurun ya. Abu Sufyan menarik pasukan. Itu yang dilakukan pemimpin kalau udah mau menarik pasukan ya tentu kalah. Bani Quraidah dan Bani Ghatafan menarik dukungan kepada pasukan suku Quraisy untuk memerangi muslimin. Setelah tahun ini kaum Quraisy tidak akan datang lagi memerangi kamu, justru kamu akan datang memerangi mereka. Ini hadis Rasulullah, ucapan Rasulullah ketika Rasulullah memenangkan perang Khandaq atau perang parit atau perang Ahzab ini. Ya tentu semua atas takdirnya Allah ya. Bagaimana Allah menyelamatkan pada perang Khandaq atau parit ini atau Ahzab tadi. Terus ketika itu ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah disebabkan kerinduan terhadap kaum kota Mekah. Kota Mekah ini dulu kan tempatnya orang-orang muhajirin. Tentu rindu dong ya. Terlebih kaum muhajirin ya. Ya sebenarnya kaum Ansor juga rindu karena ketika dia ada perintah namanya nanti berhaji. Adanya perintah haji ke Baitullah atau ke Mekah. Senin Dzulqa'dah sekitar 1.500 pasukan bersama Ummi Salamah menuju Makkah. Itu yang terjadi. Nabi naik kendaraan unta bernama Al-Quswa, nama untanya. Kepemimpinan di Madinah dipercayakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum yang dipercayakan untuk menggantikan sementara persoalan-persoalan yang berada di Madinah. 1.500 pasukan dari situ menuju Makkah ya. Rasulullah berpakaian ihram karena niat ibadah haji, berpakaian putih-putih semuanya untuk melakukan ibadah haji. Membawa 70 ekor unta yang diberikan tanda di lambung sebelah kanan sebagai hadiah, bukan kendaraan untuk berperang. Ini tanda bahwa ini saya hadiah, rasa damai, kita tidak niat apa-apa kecuali untuk berhaji. Ketakutan penduduk Madinah, kan takut ini jangan-jangan siasat aja atau untuk menundukkan masyarakat Madinah, anggapannya itu. Nabi Muhammad dan kaum muslimin beristirahat di lembah Hudaybiyah. Kepada Bani Khuza'ah, Budail bin Warokoh sebagai utusan menemui Rasulullah. Orang-orang
Khuza'ah namanya Budail bin Warokoh menemui Rasulullah. Benar nggak itu tujuannya kelompok muslimin dari Madinah itu masuk kota Mekah hanya untuk berhaji? Nah, itu mengutus itu. Lalu utusannya ada yang Mikras bin Hafsah bin Akhyar, eh, Mikras bin Hafsah bin Akhyaf menanyakan hal yang sama, ditanyakan lagi, benar nggak? Kaum Quraisy mengutus kembali Hules bin Qomah, utusan ketiga Urwah bin Mas'ud, ini apa benar kamu tujuanmu masuk ke Mekah ini hanya untuk berhaji, bukan untuk berperang atau untuk mencelakakan masyarakat yang ada di Mekah? Kaum Quraisy mengutus kembali ya tadi ya, namanya terakhir tadi Hules bin Al-Qomah. Pada akhirnya Rasulullah mengirim utusan. Akhirnya Rasulullah ketika itu udah sama-sama utusan. Utsman bin Affan yang sama-sama tokoh yang disegani kedua belah pihak untuk meyakinkan maksud kedatangan Rasulullah. Utsman bin Affan ini dihargai oleh masyarakat Makkah. Begitu juga di hadapan masyarakat Madinah. Utsman ini sebagai mediasi utusan Rasulullah untuk bertemu dengan utusan kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah tadi itu. Menyenangkan maksud dengan kedatangan Rasulullah disampaikan ya. Rasulullah berdiri di bawah sebuah pohon, terus itu terjadilah namanya Baiat Ridwan. Mereka sama-sama umat Islam berjanji setia untuk membela kalau sampai diserang oleh musuh, setia dengan Rasulullah, jangan sampai ada pengkhianatan, jangan sampai ada yang mundur dari peperangan atau malah membantu kaum kafir Quraisy kalau terjadi apa-apa. Itu janji sumpah setia untuk ikuti ajaran Rasulullah, taat pada ajaran Rasulullah SAW. Isi perjanjian Hudaybiyah, umat Islam dan kafir tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kita tidak boleh menyerang selama 10 tahun. Wah, kaum muslimin tidak boleh melakukan umroh untuk tahun ini, dan untuk tahun selanjutnya dapat melakukan umroh hanya 3 hari tanpa mengenakan pakaian perang serta tidak membawa peralatan perang ya. Ketiga, kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dan persekutuan. Sekarang sudah boleh, dulunya kan nggak boleh. Ya. Nanti 4, setiap orang kafir yang datang kepada kaum muslimin untuk memeluk Islam, ia harus dikembalikan kepada kaum kafir di Makkah. Ya, ini sudah. Sementara setiap orang dari kaum muslimin yang hendak keluar dari Islam tidak dikembalikan kepada muslimin. Ini yang seolah-olah merugikan Rasulullah. Bahkan dulu minta menghapus nama Rasulullah SAW. Sebagai atas nama Rasulullah SAW, ini Rasulullahnya dihapus nih, kamu bukan menurut kaum kafir Quraisy. Akhirnya disepakati nggak apa-apa. Perilaku yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari setelah mempelajari Rasulullah dalam bina masyarakat Madinah dan terjadi peperangan adalah 1, fokus dan sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Kalau punya cita-cita, kalau cita-cita itu baik, maka kita harus fokus pada cita-cita itu. Jangan tergoda apapun itu. Rintangan selalu ada untuk tidak mewujudkan cita-cita itu atau menggagalkan cita-cita itu. Tetapi kita tetap harus fokus ya. Kalau belajar, ya niat mencari ilmu benar, untuk mengamalkan, untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. 2, tergiur harta benda atau tamak dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Ini ujian-ujian harta benda, kekayaan dunia, hobi dunia, semua kadang-kadang itu membuat manusia itu banyak terlalaikan, karena godaan dunia itu memang indah sekali, mudah, sangat indah sekali. Maksudnya apa? Begitu sulitnya untuk dibaca bahwa ini hanya godaan. Dunia ini, harta benda, semuanya itu. 3, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita harus belajar bertanggung jawab. Kalau kita malas ya tanggungannya kita. Kalau kita tidak mengerjakan tugas ya nilai kita yang menjadi ini. Kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, akibatnya kita tidak begitu pandai. Kalau kita nakal ya akibatnya kita sendiri. Kalau kita sopan ya kita menjadi orang yang dihargai dan sebagainya. Itu kita harus bertanggung jawab. Disiplin dapat mengantarkan keberhasilan. Mungkin itu saja video kali ini di term 1 pada tahun 2001-2002. Semoga kalian bisa mengamalkan dan bisa memahami berbagai kesepakatan dan bagaimana Rasulullah dalam membina masyarakat muslim dan ketika melakukan interaksi atau melakukan hubungan sosial dengan masyarakat non-muslim, dan bagaimana Rasulullah menyikapi dalam peperangan. Dan apa hikmah kekalahan, bagaimana itu taat pada pemimpin, bagaimana tidak tergiur pada harta, bagaimana tetap jangan sampai
tertipu dengan hoax dan sebagainya itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya Mister mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.